Janganlah mengejar dunia semata, karena orang yang orientasinya akhirat tidak akan merugi di dunia. Bahkan, ia justru akan mendapatkan bagian dunia dan akhirat sekali. Adalah kebodohan bila kita hanya untuk mengejar dunia, lalu lupa amalan pada akhirat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita masih dipertemukan walaupun dalam media sosial. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab karenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan terlebih lagi untuk diri saya sendiri, yaitu tentang kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan semoga ini bisa membawa kebaikan, khususnya bagi teman-teman para mu'alaf yang kita masih sama-sama baru di Islam. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam, yaitu yang pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, menunaikan ibadah sholat. Ketiga, berpuasa. Kemudian yang keempat ialah menunaikan zakat. Dan yang kelima adalah melengkapinya dengan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Memeluk agama Islam tidaklah mudah. Beda dengan memeluk untuk agama-agama yang lainnya. Banyak kasus di sekitar kita yang kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang-orang dengan gampangnya meninggalkan Islam ketika mereka ditawari hal-hal duniawi yang begitu menggoda. Dan sebaliknya, alhamdulillah kita masih diperlihatkan untuk orang-orang di sekeliling kita masih ada yang bisa meninggalkan kemegahan duniawinya hanya untuk memeluk Islam. Mengapa saya bilang demikian? Mengapa memeluk Islam itu sulit? Saya bilang itu sulit karena untuk memeluk Islam, kita harus menyembah zat yang ada, sedangkan mata kita tidak mampu untuk melihatnya. Ketika kita memutuskan untuk menjadi umat Islam, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membaca kalimat syahadat. Dan tentunya kalimat syahadat itu bukan hanya perkataan di mulut saja, tapi benar-benar dari hati kita meyakini bahwa hanya satu-satunya Allah yang kita sembah, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tidak hanya mulutnya saja yang bersyahadat, tapi hati kita juga bersyahadat. Jadi masuk Islam dibilang mudah, ya bisa dibilang mudah. Tapi kalau dibilang sulit juga bisa
dibilang sulit. Karena mungkin teman-teman kalau melihat orang berKTP Islam itu bisa saja dibilang bahwa itu sudah Islam. Orang melihat ada yang bersyahadat, bisa saja orang itu menilai orang itu sudah Islam. Tapi sebenarnya bukan di situ. Biarlah Allah yang menilai keislaman kita. Jadi kalau nggak mau dibilang Islam KTP, ya sholatlah dan lakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim. Rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat. Konsep bersyahadat adalah serangkaian dengan rukun Islam yang kedua, yaitu menunaikan sholat. Kenapa saya bilang serangkaian dengan menunaikan sholat? Ya karena saat sholat kita selalu senantiasa mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kalau kita sholat, kita juga bersyahadat. Dalam sholat kita harus tahu rukun sholat yang akan kita lakukan. Rukun sholat yang pertama yaitu takbir, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah bacaan surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga adalah tahiyat akhir. Dan ketiganya ini semuanya harus kita hafalin. Tapi mungkin teman-teman di luar sana menilai kita hanya sekedar menghafal ya. Padahal nggak seperti itu. Tentunya kita sebagai umat muslim, kita menghafal, kita pun sudah tahu terlebih dahulu apa artinya, apa maknanya yang kita ucapkan itu. Jadi gak sekedar menghafal saja seperti yang orang lihat. Adab sholat, saya bilang adab sholat ya, bukan azab sholat. Nah, jadi adab sholat sebenarnya kita dilarang untuk langsung berdoa saat kita selesai melakukan sholat. Apalagi langsung pergi meninggalkan tempat setelah kita sholat. Tapi setelah kita sholat, kita harus melakukan yang terlebih dahulu namanya adalah zikir, yaitu kita memuji Allah. Kita berzikir dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, kita harus berbanyak istighfar. Dan yang ketiga, kita bersolawat. Dan keempat, barulah kita bisa berdoa di situ. Sholawat. Di sini saya mau menekankan bahwa sholawat sebenarnya bukanlah kita mendoakan Nabi. Sholawat merupakan ibadah yang sangat khusus, karena ini sangat berbeda dengan ibadah lainnya seperti sholat yang jelas diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau sholawat ini itu langsung Allah dan malaikat mencontohkannya. Jadi seperti yang ada di surat Al-Quran Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Di sini makna sholawat itu adalah Allah memuji Nabi Muhammad. Jadi bukan mendoakan Nabi Muhammad. Kalau soal keselamatan Nabi Muhammad, jika Allah sudah berkehendak, Allah tidak perlu mendoakan lagi.
Tapi hanya cukup dengan menghendaki saja juga pasti Nabi pasti selamat. Dan di situ Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Tentunya itu untuk pembuktian kita sebagai rasa cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi, seperti di hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, sebutkan, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat tingkatan di surga kelak. Nah, jadi sebenarnya yang membutuhkan sholawat itu bukan Nabi, tapi kita yang membutuhkan untuk kita bersolawat kepada Nabi agar kebaikan-kebaikan itu kembali kepada diri kita bahkan 10 kali lipat. Dan disebutkan juga dalam hadis riwayat An-Nasa'i, orang yang bakil adalah orang yang ketika aku disebut di sisinya, lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Jadi teman-teman, jangan sampai kita nggak mengetahui apa makna sholawat. Karena bisa saja orang-orang di luar sana memelintir arti sholawat dari yang sesungguhnya. Dan janganlah sampai itu membuat kita terjerumus dalam kesesatan. Jadi, buat teman-teman yang masih belum hafal Al-Fatihah, yang masih belum hafal tahiyat akhir, ayo, itu wajib dihafalin. Karena setiap sholat kita pasti wajib melakukan itu. Dan bagi yang sudah hafal, jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah hal yang wajib di dalam Islam. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan ibadah puasa. Puasa yang dimaksudkan di sini adalah kita diwajibkan berpuasa selama di bulan suci Ramadan. Meskipun di Islam banyak ajaran-ajaran puasa sunnah lainnya, tapi yang diwajibkan adalah kita tidak boleh meninggalkan puasa saat bulan suci Ramadan. Hakikat berpuasa itu sebenarnya adalah menahan hawa nafsu. Jadi, gak hanya sekedar menahan lapar ataupun haus, tapi mulai dari mata, kita harus bisa menjaga pandangan kita untuk tidak melihat hal-hal yang buruk. Dan telinga kita harus menjaganya supaya tidak mendengar hal-hal yang bisa membawa kita ke dalam dosa. Mulut pun harus kita jaga supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang sangat buruk. Bahkan tentunya dari hati. Hati kita harus benar-benar kita jaga kesuciannya. Rukun Islam yang keempat adalah menunaikan zakat. Nah, dalam surat Al-Baqarah 43, wa aqimus sholat tawa'atu zakat. Di situ dibilang bahwa perintah sholat disetarakan dengan perintah zakat. Zakat merupakan ibadah yang paling ditekankan dalam Islam. Jadi, dengan berzakat, kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia. Jadi, kita harus menghindari pemikiran-pemikiran bahwa kita telah bekerja keras, mengumpulkan uang banyak hanya untuk disimpan. Jadi jangan seperti itu. Dari harta yang kita kumpulkan itu, yang kita miliki itu sebenarnya bukanlah milik kita 100%. Kita harus ingat ada hak orang lain dari situ.
Dan dengan menunaikan ibadah zakat, berarti kita menyucikan harta kita itu. Dan juga dengan berzakat, jangan pernah takut kita menjadi miskin. Bahkan dari kita berzakat itu, maka urusan-urusan kita pun akan lebih dipermudah oleh Allah. Marilah kita tunjukkan khususnya pada diri kita sendiri bahwa kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan hamba dunia. Jadi, janganlah mengejar dunia semata, karena orang yang orientasinya akhirat tidak akan merugi di dunia. Bahkan, ia justru akan mendapatkan bagian dunia dan akhirat sekaligus. Maka, adalah kebodohan bila kita hanya untuk mengejar dunia, lalu lupa amalan pada akhirat. Kemudian, rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi, ibadah haji itu merupakan serangkaian dari kisah napatilas dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, di situ kita bisa melihat keikhlasan dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak dalam menghambakan diri kepada Allah. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga." Jadi cukup itulah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah dari saya. Namun bila ada kebaikan, itu semua datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.